Pekerja tambang tersesat di alam gaib hutan Kalimantan dan diselamatkan oleh orang pedalaman. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Arif duduk di tepi ranjang besi yang catnya sudah mengelupas, kakinya terasa pegal setelah seharian bekerja di tambang. Kaosnya basah oleh keringat, sementara udara di barak tetap pengap meski malam sudah larut. Suara kipas angin tua berputar malas di langit-langit, berderit setiap kali bilahnya bergerak. Barak tempat ia tinggal bersama belasan pekerja lain tidak bisa dibilang nyaman. Kasurnya tipis, baunya apek karena jarang dijemur. Bau rokok bercampur dengan aroma minyak tanah dari dapur sederhana di ujung barak. Kadang-kadang ada juga bau sepatu basah yang menyengat. Tapi bagi Arif, semua itu lebih baik daripada tidak punya tempat tidur sama sekali. Ia merantau jauh dari kampung halamannya di Jawa Tengah. Sebelum berangkat ke Kalimantan, ibunya sempat berpesan agar ia hati-hati dan jangan lupa kirim kabar. Ayahnya sakit-sakitan, adik perempuannya masih sekolah, dan hanya Arif yang bisa diandalkan untuk mencari nafkah. Itulah alasan kenapa ia mau menerima pekerjaan kasar di tambang batubara ini. Rif, besok kita kerja shift pagi, jangan kesiangan. Kalau telat, mandor bisa ngamuk, kata Jaya sambil menghisap rokok kretek. Iya, aku tahu. Kayaknya mandor sekarang makin galak ya, jawab Arif sambil mengendurkan otot kakinya. Yah, maklum, katanya target perusahaan belum tercapai, jadi kita dipaksa kerja lebih keras, sahut Jaya lalu batu karena asap rokoknya sendiri. Arif hanya bisa mengangguk. Ia tidak punya pilihan selain bertahan. Setiap bulan, ia mengirim hampir semua gajinya ke rumah. Sisanya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari di barak. Kadang-kadang ia iri melihat pekerja lain yang masih bisa menyisahkan uang untuk minum di warung atau beli rokok mahal. Di barak, kehidupan memang keras. Ada pekerja yang temperamental, ada juga yang suka bercanda kelewatan. Pertengkaran kecil sudah biasa, entah karena masalah uang, giliran mandi, atau sekedar saling ejek. Namun ada juga kebersamaan yang tumbuh. Mereka sering makan bareng, masak mie instan rame-rame, atau ngobrol panjang sampai larut malam. Meski begitu, rasa rindu pada rumah sering datang. Arif sering memandangi foto keluarganya yang ditempel di dinding barak. Foto itu sudah agak kusam, tapi tetap jadi penguat hatinya. Kadang ia membayangkan masakan ibunya, suara adiknya yang cerewet, dan suasana kampung yang jauh lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk tambang. Selain lelah karena kerja fisik, ada hal lain yang membuat Arif tidak nyaman, yaitu cerita-cerita mistis tentang hutan Kalimantan. Hampir semua pekerja pernah mendengar peringatan dari warga sekitar. Ada yang bilang di dalam hutan ada roh penunggu, ada juga cerita soal orang hilang tak kembali. Suatu malam, saat semua pekerja berkumpul di serambi barak, topik itu kembali muncul. Kalian tahu nggak? Katanya minggu lalu ada pekerja survei yang nggak pulang-pulang. Sampai sekarang belum ketemu, ujar Bowo salah satu pekerja senior. Serius, Wu? Jangan nakut-nakutin lah, timpal Jaya. Aku dengar sendiri dari orang kampung, mereka bilang itu gara-gara nekat masuk hutan keramat, jawab Bowo dengan wajah serius. Arif yang mendengar hanya diam. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Baginya hilangnya orang di hutan bisa saja karena tersesat atau diterkam binatang, tapi caranya Bowo bercerita membuat bulu kuduknya merinding. Beberapa hari sebelumnya, memang ada seorang bapak tua dari kampung dekat tambang yang datang ke lokasi. Ia memperingatkan para pekerja agar tidak sembarangan menebang pohon atau masuk terlalu jauh ke hutan. Kalian harus tahu, hutan ini ada penguasanya. Jangan anggap kosong. Kalau kalian langgar, akibatnya bisa fatal, ucap bapak tua itu dengan suara berat. Sebagian pekerja menanggapi serius, tapi sebagian lain malah menertawakannya. Mereka menganggap cerita itu cuma mitos orang kampung. Arif sendiri mencoba bersikap netral. Ia tidak mau terlalu percaya, tapi juga tidak berani menertawakannya. Hari-hari Arif berjalan dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, kerja di tambang, istirahat sebentar lalu kembali kerja sampai sore. Kadang ia ikut shift malam, tergantung jadwal. Badannya sering pegal, kulitnya makin hitam terbakar matahari, tapi ia tetap bertahan. Baginya semua penderitaan itu sebanding dengan uang yang bisa ia kirim ke rumah. Malam-malam di barak sering terasa panjang. Suara jangkrik dan burung malam dari hutan terdengar jelas. Kadang ada suara aneh seperti orang berjalan di semak-semak, tapi saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Beberapa pekerja sudah terbiasa, tapi ada juga yang masih takut. Rif, kau pernah dengar suara cewek ketawa di belakang barak?
Tanya Harry, teman sekamarnya. "Ah, paling cuma suara burung hantu," jawab Arif pura-pura santai. "Bukan, sumpah. Malam kemarin aku dengar jelas, kayak orang ketawa cekikikan, padahal nggak ada siapa-siapa." Harry bersikeras. Arif tidak menanggapi lebih jauh. Ia tidak mau pikirannya dipenuhi ketakutan. Baginya bekerja di tambang sudah cukup berat. Kalau ditambah rasa takut, ia bisa makin tertekan. Namun jauh di lubuk hatinya, Arif tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan hutan Kalimantan. Suasananya kadang terasa menekan, apalagi saat malam turun. Kabut sering muncul tiba-tiba, jalan setapak bisa berubah arah, dan suara-suara aneh kadang terdengar tanpa sumber jelas. Ia tidak berani bilang ke siapa-siapa, tapi diam-diam ia mulai percaya bahwa hutan ini memang menyimpan misteri. Meski begitu, ia tetap mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia tidak mau diganggu hal-hal yang belum jelas. Selama ia bisa pulang dengan selamat ke barak, ia merasa cukup. Namun ia tidak tahu, semua cerita yang selama ini hanya jadi bahan obrolan di barak suatu hari akan menjadi kenyataan yang langsung ia hadapi. Hari itu, mandor tambang mengumumkan ada tim survei yang harus masuk ke lahan baru. Perusahaan berencana memperluas area penggalian dan beberapa pekerja ditunjuk ikut mengecek kondisi tanah serta akses jalan. Arif termasuk salah satu yang dipilih. "Rif, kau siapkan ikut malam ini?" tanya Jaya sambil membereskan helm dan lampu kepala. "Mau nggak mau siap, Jay. Namanya juga perintah," jawab Arif. "Ya sudah, jangan lupa bawa bekal air. Katanya tempatnya agak jauh." Sekitar pukul 7 malam, rombongan kecil itu berangkat. Ada 6 orang pekerja ditambah 2 orang staf perusahaan. Mereka membawa senter, lampu kepala, dan beberapa peralatan survei. Meski perjalanan dilakukan malam hari, mandor bersikeras agar tetap dijalankan supaya pekerjaan tidak tertunda. Begitu meninggalkan barak dan masuk ke jalan setapak menuju hutan, suasananya langsung berubah. Angin terasa dingin menusuk, padahal siang tadi sangat panas. Lampu senter mereka hanya mampu menembus jarak beberapa meter ke depan. Pohon-pohon besar menjulang, rantingnya saling bersentuhan sehingga menimbulkan bunyi seperti orang berbisik. Awalnya semua berjalan normal. Mereka berjalan beriringan, sesekali bercanda untuk mengusir rasa tegang. Namun semakin jauh ke dalam, suasana makin sepi. Tidak ada suara serangga. Padahal biasanya hutan malam ramai oleh jangkrik. Yang terdengar justru bunyi dedaunan bergesekan seperti ada yang mengikuti langkah mereka. "Kenapa sepi banget ya?" tanya Harry dengan suara pelan. "Sudahlah, jangan dipikirin, fokus jalan aja," sahut mandor agak ketus. Arif berjalan sambil menyalakan lampu kepala. Matanya awas melihat sekeliling, tapi ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kadang ia merasa ada bayangan yang bergerak di antara pepohonan, tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia tidak berani bilang ke rombongan karena takut dianggap penakut. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di lokasi yang dituju. Beberapa orang langsung memasang alat ukur tanah, sementara yang lain menyalakan lampu tambahan. Suasana hutan tetap gelap, meski lampu-lampu sudah dipasang. Arif hanya membantu memegang alat, pikirannya tidak tenang. Ketika pekerjaan selesai dan mereka bersiap pulang, tiba-tiba kabut tipis turun. Awalnya hanya samar, lalu makin tebal hingga jarak pandang berkurang drastis. Lampu senter mereka nyaris tidak mampu menembus kabut. "Waduh, kok kabutnya tebal begini? Padahal belum tengah malam," kata salah satu staf perusahaan. "Cepat jalan, jangan sampai kelamaan di sini," ujar mandor mencoba menenangkan. Mereka pun bergegas kembali ke arah barak. Namun di tengah perjalanan, Arif merasa jalannya berubah. Jalan setapak yang tadi jelas terlihat, kini seperti bercabang. Ia mencoba mengikuti langkah rombongan, tapi pandangannya makin buram karena kabut. Ketika ia menoleh sebentar ke samping, ia mendengar suara seperti tawa kecil. Begitu ia kembali menatap ke depan, rombongan sudah tidak terlihat. "Jay, Harry, tunggu!" teriak Arif panik. Suaranya menggema, tapi tidak ada jawaban. Arif mempercepat langkah, berusaha mencari arah. Namun semakin ia berjalan, jalannya terasa berputar-putar. Pohon yang tadi dilewati seperti muncul lagi. Nafasnya mulai memburu, keringat dingin keluar meski udara sangat dingin.
Di antara kabut, ia melihat bayangan besar berdiri tidak jauh di depannya. Bentuknya samar, tapi terlihat lebih tinggi dari manusia biasa. Bayangan itu bergerak perlahan, lalu menghilang di balik kabut. Arif berhenti melangkah, tubuhnya gemetar. Ya Allah, jangan macam-macam, gumamnya pelan. Suara tawa kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Tawa itu seperti suara perempuan, melengking lalu mendadak hilang. Arif menoleh ke segala arah, tidak menemukan siapapun. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia terus berjalan, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jalan yang ia tempuh selalu kembali ke tempat yang sama. Ada pohon besar dengan akar menjuntai, dan ia sadar sudah melewatinya beberapa kali. Kenapa balik ke sini lagi? Aku tadi sudah lurus terus, ucapnya putus asa. Lampu kepalanya tiba-tiba meredup, membuat suasana makin mencekam. Ia mengganti baterai, tapi lampunya tetap tidak terang. Senter di tangannya pun berkedip-kedip seperti mau padam. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Awalnya pelan, lalu makin keras, seolah ada yang mengikuti. Ia memberanikan diri menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia melangkah lagi, suara itu ikut bergerak. "Siapa? Jangan bercanda!" teriak Arif dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, ia mendengar bisikan dekat telinganya. Suara itu lirih, seperti memanggil namanya. "Arif!" Suaranya dingin dan panjang. Arif spontan menoleh, tapi tidak ada siapapun. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mulai merasa kehilangan arah sepenuhnya. Badannya lelah, tapi rasa takut membuatnya tetap berjalan. Kabut makin tebal, suara-suara aneh terus terdengar. Tiba-tiba ia melihat cahaya kecil di kejauhan. Ia berlari ke arah itu, berharap menemukan rombongan. Namun begitu sampai, yang ada hanya obor kecil menyala di tanah tanpa ada orang di sekitarnya. Begitu ia mendekat, obor itu padam sendiri. Arif jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Ia benar-benar merasa terjebak. Tidak ada jalan keluar, tidak ada suara rombongan, hanya hutan gelap dan kabut. Di sekitarnya terdengar lagi suara tawa, kali ini diiringi langkah-langkah berlari kecil. Ia menutup telinga dan menunduk, mencoba berdoa sekuat mungkin. Namun rasa takut membuat pikirannya kacau. Ia tahu malam ini tidak akan mudah, dan mungkin saja ia tidak akan pernah kembali ke barak kalau tidak menemukan jalan keluar. Arif berdiri terhuyung di antara kabut pekat yang tidak kunjung menipis. Nafasnya pendek-pendek, dadanya terasa sesak. Semakin lama ia berada di hutan itu, semakin jelas bahwa ia tidak lagi berada di tempat biasa. Suasananya aneh, seakan dunia yang ia pijak berbeda dengan dunia nyata. Pohon-pohon yang tadi hanya terlihat biasa, kini tampak lebih besar dari ukuran normal. Akar-akar menjulur panjang seperti ular, ada yang bergerak pelan seolah hidup. Udara dingin menusuk tulang, padahal tubuhnya basah oleh keringat. Arif sadar, ia telah masuk ke wilayah yang orang-orang sering sebut alam gaib. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki ringan. Arif menoleh, dan matanya menangkap sosok perempuan berambut panjang berdiri di antara pepohonan. Wajahnya pucat, bajunya lusuh, dan matanya menatap tajam ke arah Arif. Sosok itu tidak bicara, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring. Arif mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak cepat. "Siapa kamu?" Suaranya nyaris tak keluar. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu dalam sekejap hilang. Namun dari arah belakang, terdengar suara napas berat tepat di telinganya. Arif menoleh, sosok itu sudah ada di belakangnya dengan wajah lebih dekat. Ia spontan berlari tanpa arah, terhuyung melewati semak belukar. Di tengah pelariannya, Arif hampir tersandung sesuatu. Ketika ia melihat ke bawah, ternyata yang menghalangi bukan batang kayu, melainkan seekor binatang aneh. Tubuhnya sebesar anjing, tapi kepalanya mirip monyet dengan mata merah menyala. Binatang itu mendesis lalu melompat ke arah Arif. Dengan panik,
Arif menendang seadanya dan terus berlari. Ia merasa tenaganya habis. Nafasnya tersengal, tenggorokannya kering, kakinya sakit tergores ranting. Namun gangguan tidak berhenti. Suara orang menangis terdengar di antara kabut, disusul suara lain yang seperti orang merintih kesakitan. Setiap kali ia mencoba menutup telinga, suara itu semakin jelas, seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Kenapa aku bisa ada di sini? Aku harus keluar," gumamnya dengan suara gemetar. Arif mencoba mengingat jalan pulang, tapi sekelilingnya terus berubah. Pohon yang barusan ia lewati bisa muncul lagi di depannya. Semak yang tadi ia terobos muncul kembali dengan posisi sama. Ia merasa terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Tubuhnya makin lemah. Rasa lapar mulai menyerang sementara perutnya kosong sejak sore. Tangannya gemetar, kakinya terasa berat. Ia akhirnya duduk bersandar di batang pohon besar, mencoba menarik napas panjang. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Dari samping pohon, muncul suara perempuan tertawa cekikikan. Arif melirik pelan dan melihat sosok wanita dengan rambut menjuntai sampai tanah, tubuhnya kurus kering, matanya kosong. Wanita itu merangkak mendekat sambil terus tertawa. Arif berdiri terburu-buru, mencoba melangkah menjauh, tapi kakinya seolah menempel di tanah. "Ya Allah, lindungi aku," lirih Arif sambil menutup mata. Begitu ia membuka mata lagi, sosok wanita itu lenyap. Namun tidak lama kemudian, seekor ular besar melintas di depannya. Ular itu tidak bergerak seperti binatang biasa, melainkan mengangkat kepalanya tinggi dan menatap Arif dengan sorot mata menyeramkan. Lidahnya menjulur panjang, suaranya mendesis keras. Arif mundur pelan-pelan, tapi ular itu semakin mendekat, lalu menghilang begitu saja ke dalam kabut. Arif semakin yakin bahwa yang ia hadapi bukan dunia nyata. Semua yang muncul silih berganti hanyalah penghuni gaib hutan ini. Kepalanya mulai pening. Ia merasa seperti dipermainkan. Suara-suara terus masuk ke telinganya. Ada yang memanggil namanya, ada yang menangis, ada juga yang tertawa keras. Kadang suara itu muncul dari kanan, lalu tiba-tiba pindah ke kiri, lalu bergema dari atas pohon. Arif mencoba melawan rasa takutnya dengan berdoa. Bibirnya bergetar membaca doa yang ia hafal sejak kecil, tapi semakin ia berdoa, semakin banyak gangguan muncul. Bayangan hitam melintas cepat di sekelilingnya, ranting-ranting bergoyang tanpa angin, bahkan tanah di bawahnya terasa bergetar. Kenapa makin kacau? Arif hampir putus asa. Matanya mulai berkunang-kunang, tubuhnya goyah, ia merasa tidak sanggup lagi melangkah. Ia jatuh terduduk, tangannya memegang kepala. Semua suara, semua bayangan, semua sosok aneh bercampur jadi satu dalam pikirannya. Dalam keadaan lemah, ia melihat sosok wanita tadi muncul lagi, kali ini lebih dekat, wajahnya rusak penuh luka, matanya melotot. Wanita itu mengelurkan tangan ke arah Arif, seakan ingin meraih lehernya. Arif berusaha menyingkir, tapi tubuhnya terlalu lemah. "Jangan, jangan," suaranya nyaris hilang. Ketika tangan itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara auman keras dari kejauhan. Sosok wanita itu lenyap seketika, meninggalkan kabut pekat yang makin menelan pandangan Arif. Arif masih terduduk, napasnya terengah-engah. Ia merasa tidak punya tenaga untuk berdiri lagi. Fisiknya drop, pikirannya kacau. Rasa takut membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Yang ada di kepalanya hanya satu. Ia ingin keluar dari tempat ini, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Malam itu seakan tidak ada ujungnya. Arif terjebak di alam yang tidak ia kenali, dihantui makhluk-makhluk yang terus datang silih berganti. Harapannya mulai hilang, dan ia hanya bisa pasrah sambil terus mengucap doa, meski suaranya gemetar dan pikirannya makin kabur. Arif masih terduduk di tanah. Tubuhnya lemah dan kepalanya pusing. Suara-suara aneh yang tadi memenuhi telinganya mulai mereda, tapi rasa takut belum hilang. Ia merasa seperti tidak punya tenaga lagi untuk berdiri. Saat matanya hampir terpejam karena kelelahan, ia mencium bau yang berbeda. Bukan bau tanah basah atau kabut lembab, melainkan aroma asap kayu bercampur rempah. Ia membuka mata pelan,
lalu melihat cahaya samar bergerak di antara pepohonan. Arif sempat ragu, takut itu hanya salah satu gangguan lagi. Tapi langkah kakinya pelan-pelan mengikuti cahaya itu. Setelah beberapa meter, ia melihat seorang pria berdiri sambil memegang obor kecil. Wajah pria itu gelap tertutup bayangan, tapi tubuhnya tegap dengan pakaian sederhana dari kain hitam. Rambutnya panjang terikat dan di lehernya tergantung kalung dari taring hewan. "Kenapa kamu ada di sini?" Suara pria itu berat tapi tenang. Arif terkejut. Suara manusia nyata pertama yang ia dengar sejak tersesat. Ia mencoba bicara, tapi suaranya serak. "Saya tersesat. Tolong." Pria itu mendekat, menatap Arif lama seakan menilai. "Kamu bukan orang sini. Kau terjebak di alam lain." Arif menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi kata-kata pria itu terasa tepat. Pria itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari pinggangnya. Ia menyalakan dupa dari potongan kayu yang ia bawa, lalu asap putih tipis mengepul. Bau harum menusuk hidung Arif. Pria itu mulai komat kamit mengucapkan mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti Arif. Beberapa saat kemudian, suara-suara aneh yang tadi sempat muncul kembali tiba-tiba mereda. Kabut yang pekat perlahan menipis, meski tidak hilang sepenuhnya. Arif merasa dadanya lebih ringan, seakan ada beban besar yang dilepas. "Bangun, ikut saya," kata pria itu singkat. Arif dengan susah payah berdiri. Lututnya masih gemetar. Ia berjalan di belakang pria itu, mengikuti cahaya obor dan bau dupa yang menenangkan. Sesekali ia menoleh ke belakang, khawatir ada sesuatu yang mengikuti, tapi pria itu berjalan mantap tanpa menoleh. Mereka melewati jalan setapak yang tidak pernah Arif lihat sebelumnya. Akar-akar pohon besar menjulung di kanan kiri, dan udara di sekeliling terasa lebih hangat. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat sebuah pondok sederhana berdiri di tengah hutan. Atapnya dari daun rumbia, dindingnya dari kayu. Di depan pondok, ada api kecil menyala dengan asap tipis mengepul ke udara. "Masuk," ucap pria itu. Arif melangkah ragu, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Di dalam pondok, suasananya sederhana. Ada tikar rotan di lantai, beberapa wadah bambu di pojok, dan hiasan dari bulu burung menggantung di dinding. Bau dupa masih tercium, membuat suasana agak tenang. Pria itu duduk bersila, lalu memberi isyarat agar Arif ikut duduk. "Kamu beruntung masih hidup. Banyak orang tidak bisa keluar kalau sudah masuk ke wilayah gaib hutan ini." Arif menunduk. Suaranya bergetar. "Saya tidak tahu. Saya hanya ikut rombongan kerja. Tiba-tiba terpisah, lalu tersesat. Tolong, bagaimana caranya saya bisa pulang?" Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Kamu sudah melanggar wilayah terlarang. Hutan ini punya penjaga, dan mereka marah. Itulah kenapa kau diganggu." Arif terdiam. Semua ucapan pria itu sesuai dengan apa yang ia alami. "Tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya pekerja." "Tidak peduli kau tahu atau tidak. Kau tetap masuk ke tanah keramat." Pria itu kemudian mengambil sebuah wadah kecil berisi ramuan dari daun kering. Ia membakar sebagian, lalu meniupkan asapnya ke arah Arif sambil menggumamkan doa. Arif terbatuk, tapi setelah itu, kepalanya terasa lebih ringan. Dengan doa dan asap ini, gangguan tidak akan mendekat untuk sementara. Jelas pria itu. Arif mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak.
siapa sebenarnya Bapak ini?" Pria itu tersenyum tipis. "Saya orang berdalaman. Kami sudah lama menjaga hutan ini. Kalau tidak ada yang menghormati, hutan akan marah." Banyak pekerja tambang tidak percaya, tapi akibatnya mereka hilang. Arif tercengang mendengar kalimat itu. Ia teringat cerita-cerita dari barak tentang pekerja yang tidak pernah kembali. Sekarang ia mengalaminya sendiri. Pria itu kemudian memberikan segelas air dari bambu. "Minum, itu bisa menguatkan badanmu." Arif meneguknya perlahan. Rasanya hambar, tapi membuat tubuhnya lebih segar. "Besok saat matahari terbit, aku akan tunjukkan jalan pulang. Tapi malam ini, kau harus tinggal di sini. Jangan keluar pondok, apapun yang terjadi," ucap pria itu tegas. Arif hanya bisa mengangguk. Ia merasa aman pertama kalinya sejak terjebak. Namun di luar pondok suara-suara aneh masih terdengar samar. Seperti ada yang berbisik, ada yang mengetuk-ngetuk kayu, bahkan ada suara jeritan jauh di dalam hutan. Pria itu menyalakan dupa lebih banyak, memenuhi pondok dengan asap tipis. "Tidurlah, aku yang akan berjaga." Arif berbaring di tikar rotan, matanya sulit terpejam karena rasa takut masih menghantui. Namun ia percaya pada pria itu. Perlahan tubuhnya menyerah pada kelelahan dan matanya menutup. Meski suara-suara gaib masih terus mencoba masuk. Malam itu, Arif tidak lagi sendirian. Ia tahu ada seseorang yang mengerti apa yang sedang terjadi, dan pria pedalaman itu mungkin satu-satunya harapan untuk bisa keluar dari dunia asing yang menjeratnya. Pagi itu, cahaya matahari mulai menembus celah dinding kayu pondok. Arif terbangun dengan badan agak segar, meski rasa pegal masih terasa. Ia bangkit perlahan dan melihat pria pedalaman itu duduk bersila di depan api kecil yang masih menyala. Tangannya sibuk meracik daun-daunan kering sambil bergumam pelan. "Sudah bangun?" tanya pria itu tanpa menoleh. "Iya Pak," jawab Arif pelan. "Tadi malam saya tidur agak nyenyak meskipun masih terdengar suara-suara di luar." Pria itu hanya mengangguk. "Itu wajar. Selama kamu ada di wilayah ini, mereka akan terus mencoba mengganggu. Tapi pondok ini terlindungi." Arif menarik nafas lega. Ia masih belum percaya bisa melewati malam dengan selamat. Sambil duduk, ia memperhatikan gerak tangan pria itu yang begitu tenang. Tak lama kemudian, pria itu menatap Arif dengan sorot mata serius. "Kamu harus tahu sesuatu. Hutan ini bukan hanya kumpulan pohon atau tempat berburu hewan. Ada bagian yang dianggap keramat, dijaga oleh makhluk yang tidak bisa kamu lihat dengan mata biasa." Arif menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya kembali merinding. "Berarti yang selama ini saya lihat benar adanya?" Pria itu mengangguk. "Apa yang kamu alami bukan halusinasi. Itu cara mereka menunjukkan bahwa manusia telah melanggar wilayah mereka." Arif terdiam. Ia merasa bersalah meski dirinya hanya pekerja kecil. "Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya ikut perintah atasan." "Ketidaktahuan tidak menghapus kesalahan," ucap pria itu datar. "Pohon-pohon yang ditebang itu bukan sekedar kayu. Di baliknya ada kehidupan gaib yang sudah turun-temurun menjaga keseimbangan. Begitu ditebang sembarangan, mereka marah. Dan kemarahan itu ditujukan pada siapapun yang ada di sekitar." Arif menunduk. Bayangan teman-temannya di barak muncul di benaknya. Mereka mungkin juga tidak tahu resiko sebesar ini. Pria itu kemudian berdiri, mengambil sebuah tongkat kayu yang ujungnya dihiasi ukiran sederhana. Dulu, sebelum tambang datang, orang kampung sekitar selalu melakukan ritual sebelum membuka lahan. Mereka minta izin, mereka beri sesajen, dan mereka tidak serakah. Tapi sekarang semua berubah. Perusahaan hanya peduli keuntungan. Arif mendengarkan dengan serius.
Baru kali ini ia mendengar penjelasan sedetil itu. Kemudian pria itu duduk kembali. "Kamu beruntung bertemu saya. Kalau tidak, mungkin jasadmu sudah ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Banyak pekerja tambang yang hilang, tidak pernah kembali karena terjebak di alam gaib. Mereka tidak bisa keluar lagi." Ucapan itu membuat tengkuk Arif dingin. Ia sadar betapa tipisnya batas antara hidup dan mati yang baru saja ia lewati. "Sekarang, dengarkan baik-baik." Pria itu melanjutkan. "Kamu harus kembali ke tempatmu bekerja. Katakan pada rekan-rekanmu, jangan sembarangan masuk hutan. Jangan menebang tanpa izin. Jangan menantang tempat yang dianggap keramat. Kalau mereka tetap melanggar, akibatnya akan lebih parah." Arif mengangguk cepat. "Saya akan sampaikan, tapi apa mereka mau percaya, Pak? Banyak orang menganggap cerita begini hanya tahayul." Pria itu menatap tajam. "Kalau mereka tidak percaya, biarkan. Yang penting kamu sudah menyampaikan. Ingat, alam tidak butuh pengakuan. Alam hanya menuntut dihormati." Kalimat itu menancap kuat di kepala Arif. Ia merasa seperti baru mendapat tamparan keras. Selama ini, ia hanya memikirkan gaji dan kebutuhan keluarga tanpa peduli apa yang terjadi dengan hutan yang jadi sumber penghasilannya. "Apakah ada cara menebus kesalahan?" tanya Arif hati-hati. Pria itu menghela nafas panjang. "Tidak mudah. Yang bisa dilakukan hanyalah menghentikan perusakan. Kalau sudah terlanjur, makhluk gaib akan tetap menuntut balas. Ada beberapa yang bisa diredam dengan doa dan ritual, tapi tidak semua bisa ditenangkan. Makanya lebih baik dicegah." Arif diam, mencoba mencerna. Ia sadar dirinya tidak punya kuasa besar, tapi setidaknya ia bisa memberitahu teman-temannya agar lebih berhati-hati. Pria itu kemudian memberikan sebuah benda kecil, semacam jimat dari rotan yang diikat rapi dengan bulu burung di ujungnya. "Bawa ini. Selama kamu masih menghormati aturan hutan, benda ini akan melindungimu dari gangguan." Arif menerima dengan kedua tangan, lalu menunduk hormat. "Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa." "Jangan ucapkan terima kasih pada saya. Ucapkan pada penjaga hutan yang masih membiarkan kamu hidup," jawab pria itu datar. Mereka lalu keluar pondok. Cahaya matahari sudah mulai menembus pepohonan lebat. Udara pagi terasa lebih segar dibanding malam sebelumnya. Pria itu berjalan di depan sambil membawa tongkatnya. Arif mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan, pria itu terus memberi penjelasan singkat. Ia menunjukkan pohon besar dengan akar melingkar yang dianggap pintu masuk ke dunia gaib. Ia juga menunjuk batu besar yang katanya jadi tempat bersemayam roh tua. Semua terlihat biasa di mata Arif, tapi sekarang ia tahu betapa berharganya tempat-tempat itu bagi masyarakat setempat. "Kalau kau lihat pohon atau batu yang berbeda dari lainnya, jangan sembarangan bicara kasar atau buang air di dekatnya. Itu bisa memancing amarah penunggunya." Arif mengangguk serius. Ia menyimpan semua pesan itu dalam ingatan. Beberapa jam berjalan, akhirnya mereka sampai di tepi hutan yang lebih terbuka. Pria itu berhenti, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. "Sampai di sini tugasku. Setelah ini, kamu akan menemukan jalan kembali ke area tambang." Arif menatapnya bingung. "Bapak tidak ikut?" "Tidak perlu. Aku hanya penjaga. Tugasmu adalah kembali dengan selamat dan menyampaikan pesan. Ingat, jangan sekalipun melupakan apa yang sudah kamu alami." Arif merasa berat meninggalkan pria itu, tapi ia tahu tidak bisa memaksa. Ia membungkuk dalam, lalu melangkah perlahan meninggalkan hutan. Setiap langkah terasa berbeda. Ia tidak lagi melihat hutan hanya sebagai rimbunan pohon. Ia merasa ada mata yang mengawasi, ada kekuatan yang menjaga, dan ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Di kepalanya, pesan pria itu terus terngiang. Alam tidak butuh pengakuan, alam hanya menuntut dihormati. Arif berdiri di tepi hutan, mengikuti setiap gerakan pria pedalaman yang menyiapkan sesuatu. Pria itu mengambil segenggam tanah, lalu menaburkannya ke api kecil yang ia buat dari ranting kering. Asap mengepul tebal, bercampur dengan bau daun terbakar yang menyengat hidung. "Duduk di situ. Jangan bergerak sebelum aku selesai," ucap pria itu. Arif menuruti, duduk bersila di tanah dengan tangan di pangkuan. Jantungnya berdegup cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia percaya pada orang yang sudah menolongnya. Pria itu mulai menggumamkan doa,
Suaranya berat dan berulang-ulang. Tongkat kayu yang tadi ia bawa ditancapkan ke tanah, lalu ia memukul-mukulkannya perlahan. Suara ketukan itu terdengar teratur, seakan jadi irama untuk mantranya. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, daun-daun di sekeliling bergetar, dan suara-suara aneh kembali terdengar samar. Arif merinding, namun kali ini tidak sekuat sebelumnya. Asap dari api makin pekat, menutupi pandangan. Pria itu berdiri, mengitari Arif sambil terus melafalkan doa. Sesekali ia menaburkan bubuk dari kantong kecil ke dalam api. Kamu sudah melewati batas dunia manusia. Sekarang waktunya pulang. Jangan menoleh apapun yang kamu dengar, ucapnya keras. Arif mengangguk cepat. Ia menutup mata rapat, menahan diri untuk tidak menoleh meski terdengar suara langkah berat di belakangnya. Ada juga suara perempuan tertawa cekikikan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingat pesan pria itu, jadi ia berusaha keras untuk tetap diam. Setelah beberapa lama, suara-suara itu menghilang, bau asap pun pelan-pelan menipis. Pria itu menepuk bahu Arif. Buka mata, kau sudah bisa keluar. Arif membuka mata perlahan. Kabut pekat yang tadi menyelimuti hutan hilang. Pohon-pohon terlihat lebih jelas, dan suara alam kembali normal. Kicau burung, suara serangga, dan desiran angin. Sekarang ikut aku, kata pria itu sambil berjalan ke arah jalur setapak. Arif bangkit, langkahnya masih goyah, tapi rasa lega mengalir dalam dadanya. Mereka berjalan beberapa menit hingga melewati semak-semak lebat. Tiba-tiba, Arif mendengar suara orang memanggil. Arif, Arif! Arif terhenti. Ia mengenali suara itu, suara rekan kerja satu tim. Ia berlari ke arah suara, dan benar saja, di sana sudah ada beberapa orang dengan wajah panik. Mereka menenteng senter dan alat seadanya, jelas sedang mencari. Ya Tuhan, Arif, kamu kemana saja? Seru salah satu temannya sambil menghampiri. Arif bernafas nasab, ia menoleh ke belakang, ingin menunjukkan pria yang menolongnya. Tapi anehnya, di belakangnya hanya ada pepohonan, tidak ada siapapun. Barusan ada orang yang bantu saya keluar, kata Arif bingung. Temannya saling pandang, lalu mengeleng. Tidak ada siapa-siapa, Arif, kami sudah keliling semalaman cari kamu, untung akhirnya ketemu. Arif menggaruk kepala. Masih berusaha memahami. Tadi ia jelas bersama pria itu, tapi sekarang seperti menghilang begitu saja. Sudah, yang penting kamu selamat. Kami kira kamu hilang di telan hutan, ujar yang lain. Arif hanya diam. Ia masih bisa merasakan bau asap dupa di bajunya, membuktikan bahwa apa yang dialaminya bukan mimpi. Mereka lalu mengajaknya kembali ke barak. Di sepanjang jalan, Arif terus berpikir. Ia merasa sudah berhari-hari berada di dalam hutan, tapi ternyata menurut teman-temannya, ia hanya hilang 1 malam. Waktu terasa berbeda di tempat ia tersesat. Sesampainya di barak, suasana langsung ramai. Teman-temannya heran melihat kondisinya yang lelah, tapi tidak luka parah. Kamu kayak habis jalan jauh, Rif, tapi syukurlah kamu balik, kata seorang pekerja. Arif hanya tersenyum tipis. Ia tidak mungkin menceritakan semua secara detail, pasti banyak yang menganggapnya mengada-ngada. Namun di dalam hati, Arif merasa tidak lagi sama. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa hutan yang mereka anggap biasa saja, ternyata punya kekuatan besar. Ia teringat pesan pria pedalaman, jangan sembarangan menebang, jangan melanggar wilayah keramat, dan selalu menghormati alam. Malam itu, setelah makan seadanya, Arif duduk sendirian di luar barak. Ia menatap ke arah hutan yang gelap, teringat wajah pria yang menolongnya. Meski tidak tahu siapa sebenarnya orang itu, ia yakin pria itu bukan manusia biasa. Ia menggenggam jimat kecil yang diberikan kepadanya. Benda itu masih ada di saku celana, utuh seperti saat pertama kali diterima. Ia merasakan getaran aneh tapi menenangkan setiap kali menyentuhnya. Sejak malam itu, Arif jadi lebih hati-hati. Ia mulai menegur teman-temannya kalau ada yang bicara sembarangan tentang hutan. Ia juga melarang mereka masuk terlalu jauh tanpa alasan jelas. "Kenapa kamu jadi aneh, Rif?" tanya salah satu rekannya suatu hari. Arif tersenyum tipis. "Bukan aneh, cuma sekarang saya ngerti, ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tapi nyata adanya. Kalau kita menghormati, kita juga akan dihormati."
Mereka tertawa, mengira Arif bercanda, tapi dalam hati, Arif tahu ucapannya benar. Hari-hari berikutnya, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun setiap kali mendengar suara mesin menebang pohon, hatinya terasa berat. Ia teringat perkataan pria pedalaman, jangan sembarangan menebang, jangan melanggar wilayah keramat, dan selalu menghormati alam. Ia tidak punya kuasa menghentikan tambang, tapi setidaknya ia bisa menjaga dirinya dan memberitahu teman-teman terdekat agar tidak sembarangan. Itu yang bisa ia lakukan. Waktu berlalu, Arif tetap bekerja, tapi pikirannya lebih terbuka. Ia tidak lagi melihat hutan hanya sebagai ladang kerja, melainkan sebagai rumah bagi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pengalaman tersesat di alam gaib membuatnya berubah. Ia lebih sabar, lebih hati-hati, dan lebih menghargai kehidupan. Dan setiap kali malam tiba, ia selalu mengingat wajah pria yang entah manusia atau bukan, yang sudah menyelamatkannya dari kegelapan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Arif membuat keputusan besar. Ia tidak lagi sanggup bekerja di tambang. Setiap kali mendengar suara mesin menebang pohon, hatinya gelisah. Ia teringat ucapan pria pedalaman, teringat suara-suara dari alam goib, dan teringat betapa tipisnya batas antara hidup dan mati yang sudah ia lewati. Suatu pagi, ia menemui mandor tambang. Dengan nada tegas tapi sopan, Arif mengajukan pengunduran diri. Mandor sempat heran. "Kenapa kamu keluar, Rif? Padahal kamu rajin, gaji juga lumayan. Kamu masih muda, bisa banyak nabung kalau terus kerja." Arif hanya tersenyum. "Saya sudah cukup, Pak. Uang bisa dicari di tempat lain, tapi nyawa tidak bisa dibeli. Saya mau pulang." Mandor tidak bisa menahan. Akhirnya, ia melepas Arif dengan berat hati. Hari itu juga, Arif berkemas. Ia pamit pada teman-teman sekamar di barak. Banyak yang bertanya-tanya alasan sebenarnya, tapi Arif hanya menjawab singkat. "Saya ingin kembali ke kampung, ketemu keluarga." Dalam hati, ia tahu alasannya lebih dalam dari itu. Ia ingin jauh dari keserakahan tambang, ingin kembali ke kehidupan sederhana, dan ingin menjaga pesan yang ia dapat di hutan. Perjalanan panjang membawanya kembali ke kampung halamannya di Jawa. Saat melihat sawah hijau dan rumah-rumah sederhana, Arif merasa lega. Ia disambut keluarganya dengan tangis haru. Ibunya memeluknya erat, seolah takut kehilangan lagi. Beberapa hari setelah pulang, Arif mulai bercerita pada orang-orang dekat tentang pengalamannya di hutan Kalimantan. Awalnya mereka mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Tapi cara Arif bercerita, ekspresi wajahnya, dan detail yang ia sampaikan membuat sebagian orang percaya. "Jangan pernah meremehkan hutan," katanya berulang kali. "Hutan bukan cuma pohon dan tanah, ada dunia lain di dalamnya. Mereka juga hidup, mereka juga ingin dihormati." Cerita Arif perlahan menyebar, dari keluarga ke tetangga, lalu ke orang kampung. Setiap kali ada yang bertanya, Arif tidak segan mengulang kisahnya. Baginya, semakin banyak orang tahu, semakin baik. Lambat laun, cerita Arif sampai juga ke telinga pekerja tambang lain yang masih berada di Kalimantan. Ada yang menertamakan, ada yang mencibir, tapi tidak sedikit pula yang mulai waspada setelah mendengarnya. Beberapa pekerja mengaku pernah melihat hal aneh di hutan, tapi tidak berani cerita. Setelah mendengar kisah Arif, mereka merasa tidak sendirian. Kisah itu pun berkembang jadi semacam legenda. Orang-orang menyebut nama Arif dengan hormat. "Dia yang selamat dari dunia gaib hutan Kalimantan," begitu mereka bilang. Arif sendiri tidak pernah merasa hebat. Ia tahu keselamatannya bukan karena keberaniannya, tapi karena pertolongan pria pedalaman misterius itu. Ia yakin tanpa bantuan orang itu, ia tidak akan kembali. Setiap kali mengingat wajah pria itu, Arif merasa ada utang budi yang tidak akan pernah bisa terbayar. Entah siapa sebenarnya pria itu, manusia atau bukan, Arif percaya ia adalah penjaga hutan yang diutus untuk memberi peringatan. Tahun-tahun berlalu, Arif hidup tenang di kampung. Ia membantu keluarganya bertani, sesekali bekerja serabutan di desa. Hidupnya sederhana, tapi pikirannya selalu terhubung dengan pelajaran dari hutan. Ia sering mengingatkan anak-anak muda agar tidak serakah dan tidak merusak alam demi uang cepat. Pesannya sederhana, tapi tegas. Kalau kamu menghormati alam, alam akan menjaga kamu.
Tapi kalau kamu merusaknya, jangan heran kalau ada balasan. Karena di luar mata kita, ada penghuni lain yang ikut tinggal di bumi ini. Ucapan itu lama-lama jadi nasihat turun-temurun. Orang-orang di desanya sering mengutip kata-kata Arif saat membicarakan hutan atau alam. Kisahnya dijadikan contoh nyata bahwa kerakusan bisa membawa celaka. Meskipun hidupnya tidak lagi berkaitan dengan tambang, Arif merasa tenang. Ia sudah melakukan bagiannya, menyampaikan pesan yang dititipkan padanya. Ia tidak peduli apakah semua orang percaya atau tidak. Yang penting, ia sudah mengingatkan. Setiap malam sebelum tidur, Arif menatap jimat kecil dari rotan yang masih ia simpan. Benda itu ia letakkan di sudut kamar, tidak pernah ia buang. Baginya, itu bukan sekedar benda, melainkan simbol peringatan dan keselamatan. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, Arif selalu merasa ada mata tak kasat mata yang mengawasi, memastikan ia tidak melupakan pengalaman itu. Kini nama Arif tidak hanya dikenal di kampung halamannya, tapi juga di kalangan pekerja tambang yang pernah mendengar kisahnya. Cerita tentangnya terus beredar, dari mulut ke mulut, dari barak ke barak, bahkan ke desa-desa sekitar Kalimantan. Orang-orang menyebutnya bukan hanya sebagai kisah mistis, tapi juga sebagai pelajaran. Bahwa hutan bukan sekedar tempat mencari kayu atau tambang. Hutan adalah rumah bagi banyak makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak. Dan pesan terakhir yang selalu Arif ulangi setiap kali ada yang bertanya tentang pengalamannya adalah, hutan bukan sekedar pohon dan tanah, ada dunia lain yang hidup di dalamnya, dan mereka juga ingin dihormati.